Jadi saya mulai saat itu berpikir kenapa di Tosi ini tidak ada sekolah. Dan orang tua murid menjelaskan bahwa selama ini kami merindukan adanya sekolah, tapi belum sempat diberikan kepada mereka sarana sekolah. Jadi saya berpikir waktu itu apa yang saya mau buat untuk anak-anak yang ada pada saat itu. Jadi saya merasa prihatin karena bayangkan di tempat-tempat lain orang sudah para memiliki fasilitas sekolah, sedangkan di Tosi ini belum ada. Jadi mereka belum bisa merasakan apa yang sebagaimana anak-anak lain rasakan dalam menempuh pendidikan. Jadi saya sebagai pendeta waktu itu, bukan sebagai guru sebenarnya, cuma saya merasa prihatin dan saya merasa kasihan melihat mereka tidak bersekolah. Jadi saya mulai berdiskusi dengan masyarakat, bagaimana supaya anak-anak kita ini boleh merasakan yang namanya pendidikan. Jadi saya mulai kumpul masyarakat, saya tanya bagaimana caranya supaya mereka ini bisa bersekolah. Tetapi mereka katakan, kami sebenarnya sudah lama menunggu sarana pendidikan, tetapi tidak ada yang bisa melayani kami tempat itu. Dan semua yang mau ditugaskan ke tempat itu memang menjadi pemikiran karena tempat itu sangat jauh dari kota. Jadi saya usulkan bagaimana supaya mereka ini bersekolah. Saya minta kepada masyarakat supaya mereka bisa melakukan terobosan bagaimana supaya anak-anak ini sekolah. Lalu mereka katakan, kalau kita membuat gedung sekolah, nah siapa yang mau mengajar mereka? Lalu saya katakan, saya siap, ya apa saja yang bisa saya berikan, sejauh yang bisa saya lakukan, saya akan siap untuk mengajar mereka. Dan mereka itu waktu itu sangat antusias, dan mereka mulai membuat gedung sekolah walaupun dari ala kadarnya dari pohon apa namanya, pohon bambu dan atapnya alang-alang. Tapi karena mereka senang, mereka melihat bagaimana kita punya komitmen mau melayani mereka, mau mengajar mereka waktu itu, walaupun kami latar belakang bukan guru, tapi mereka senang dengan komitmen saya bahwa saya akan siap mengajar mereka. Dan saat itu mulailah mereka buat tempat untuk belajar di sebuah atau pondok yang mereka buat yang terbuat dari bambu dan atap alang-alang. Itu kami tempati selama kurang lebih 3 tahun, dan saya mengajar di situ sendiri karena memang tidak ada orang yang mau pergi ke tempat itu karena memang cukup jauh. Dan mereka belajar, saya ajar mereka selama mulai dari tahun pertama itu saya sendiri yang mengajar, dan kelasnya juga cuma satu kelas. Dan umur mereka mulai dari umur 5 tahun sampai 12 tahun saya kumpulkan semua. Karena memang baru kali itu ada namanya proses belajar mengajar atau sekolah. Dan puji Tuhan, mereka selalu bergembira, mereka selalu senang ketika kita bertemu di kelas. Karena baru kali itu mereka melihat bagaimana sih yang namanya pergi ke sekolah itu. Yang selama ini mereka rindukan, dan waktu itu mereka bisa merasakan bagaimana namanya itu belajar dan mengajar. Jadi saat itu kami melayani selama 3 tahun. Dalam kurun 3 tahun itu saya melayani mereka, tapi karena saya sebagai pendeta, saya harus mendapat yang namanya
mutasi. Jadi ketika 3 tahun berjalan itu, saya mendapatkan mutasi ke tempat yang lain sebagai pendeta. Dan solusinya waktu itu saya katakan bahwa kalau saya mau dipindahkan ke tempat lain, harus ada solusi supaya mereka ini terus belajar. Dan puji Tuhan, pimpinan memberikan solusi. Kita panggil anak-anak muda dari misioneri, Pentausen misioneri. Dan mulailah saat itu tahun 2010 dipanggillah 2 tenaga misioneri dari kampus misioneri dari waktu itu yang namanya misioneri Reni dengan Bian. Reni ini dari Batak, Reni Simatupang. Jadi mereka misioneri pertama di Singkuang setelah saya, dan saat itu sudah mulai karena mereka cuma batas hanya 1 tahun, jadi selama kurang lebih 14 tahun dari sekarang sampai sekarang itu misioneri bergantian terus. Dan sekolah ini memang punya nama yang unik, karena diberikan nama di bawah pohon, sekolah di bawah pohon, karena memang kita di hutan. Jadi itu nama yang kami berikan untuk sekolah yang ada di Tosi. Dan saya mulai saat itu memanggil misioneri dari tempat pelatihan. Setiap tahun harus ada misioneri yang datang untuk mengisi sekolah tersebut, mengajar di sana. Dan kendalanya adalah setiap tahun mereka itu harus dikembalikan ke kampus. Jadi tidak ada yang bisa continue. Bahkan dalam 1 tahun itu bukan 12 bulan, tapi biasanya hanya sampai 10 bulan mereka harus kembali ke kampus. Jadi itu menjadi kendala kami, sehingga setiap tahun harus bergumul apakah mereka ini akan ada yang meneruskan pendidikan yang ada, sekolah yang ada di Toski. Tapi puji Tuhan, tahun demi tahun selalu ada yang mengisi di sana. Dan sampai tahun 2022 yang guru yang terakhir sampai saat ini adalah Ibu Amelia yang bersama-sama kita di sini. Jadi beliau sementara mengajar sekarang di Tosi, bertugas di Tosi, mengajar anak-anak Tosi. Dan sekolah ini juga merupakan suatu sekolah yang kami bangun sendiri, karena waktu itu saya datang, saya kumpulkan anak-anak, lalu saya data anak-anak ini, baru saya bawa ke pemerintah. Dan pemerintah sangat senang dengan adanya data itu. Mereka katakan, siapa yang mau mengajar di sana? Saya bilang, saya siap mengajar di sana. Dan pemerintah juga sangat senang adanya pelayanan pendidikan sekolah bawah musik semua. Dan saat itu juga kami dikenal di sana oleh pemerintah, karena dengan sekolah ini kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat yang ada di sini. Dan sekolah ini, puji Tuhan, dari tahun 2007 sampai sekarang itu murid-muridnya itu sudah ada yang berkuliah di Manado, bahkan di tempat yang lain sudah ada yang tamat berkuliah. Jadi saya
bersyukur kepada Tuhan walaupun dengan sekolah yang sederhana ini, tetapi sesuai dengan kerinduan kami untuk mau supaya anak-anak yang ada di TOSI ini kita juga membuat mereka menjadi manusia yang memang memiliki pendidikan sebagaimana anak-anak yang lain. Itu kerinduan kami sehingga sekolah ini ada di TOSI. Kemudian sekolah ini sekarang ini sementara dilanjutkan oleh Ibu Amelia, sementara yang mengajar di sana, dan memang kami punya kendala itu adalah hanya satu guru. Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya hanya ditangani oleh satu orang. Jadi itu kendalanya yang kami dapati di sana. Kemudian orang-orang yang mau pergi juga mengajar ke sana harus menempuh jalan yang sangat, harus jalan dari kota kurang lebih 6 jam naik motor. Setelah itu disambung ke pedalaman dari kelurahan ke tempat dusun TOSI itu kurang lebih 6 jam berjalan kaki. Nah, inilah menjadi tantangan kami walaupun ada guru, tetapi ini perjalanannya menjadi tantangan sehingga kelihatan bahwa orang-orang yang pergi ke TOSI ini adalah orang-orang yang memang penuh dengan komitmen. Ya, kayak misal bersyukur dengan teman-teman misioneri yang sudah pernah mengajar di TOSI. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berkomitmen masuk Amelia yang ada sekarang. Itu yang menjadi suatu harapan kami bahwa ke depannya sekolah ini akan terus berjalan karena kita masih banyak anak-anak yang membutuhkan kita punya komitmen melayani yang sekolah yang ada di bawah terus. Dan sampai saat ini bersyukur walaupun ya ada satu tenaga guru, tetap kita gumul bagaimana supaya ke depannya sekolah ini lebih maju lagi sehingga tujuan kita malam hari ini bagaimana supaya pertemuan kita malam ini kita bisa mendapatkan solusi kemajuan sekolah kita yang Oke, baiklah. Itu pengalaman dari Pak Pendeta sendiri ya, bagaimana Pak Pendeta mendirikan awalnya banget nih, mendirikan sekolah di bawah pohon. Mungkin dari teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ada dalam Zoom udah mulai ada pertanyaan nih, ada aja yang mau ditanya nih sama Pendeta atau sama Guru Amelia. Kita hold dulu, kita tahan dulu. Kita akan mendengarkan pengalaman dari Guru Amelia atau Mem Amelia ini. Tadi kalau misalnya saya dengar-dengar, Mem Amelia mulai mengajar mulai dari 2020, berarti kurang lebih sudah 2-3 tahun ya pada saat ini mengajar di sekolah bawah pohon. Oke, sekarang kita akan mendengarkan pengalaman dari Mem Amelia. Waktu dan juga layar kami persilahkan. Selamat malam sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan kalau saat ini saya akan membagikan tentang pengalaman mengajar saya selama di TOSI. Jadi pertama-tama perlu diketahui dulu, saya mulai mengajar di TOSI itu mulai dari tahun 2021, tahun kemarin. Nah, jadi yang 2020 itu sebenarnya itu pengalaman mengajar saya di tempat lain, pengalaman mengajar memberikan les. Ya. Terus yang di TOSI ini saya mulai
tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus. Pada awal saya memutuskan untuk pergi ke Tosi, sebenarnya saya dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama itu melakukan pelayanan di Palopo, mengajar di Palopo, atau di sekolah dasar Advent Palopo, atau yang di sekolah dasar Bawah Pohon Tosi. Dan berhubung pada waktu itu saya telah melakukan sudah membuat satu perjanjian dengan Tuhan soal saya ingin melakukan pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan. Jadi saya lebih memilih untuk bekerja, bertugas di pedalaman Tosi. Dan pada waktu saya dalam perjalanan ke Tosi, sebelum itu saya sudah dikasih tahu terlebih dahulu kalau perjalanannya itu yang perlu saya tempuh dari Manado ke Toraja, naik dulu bus selama 3 hari. Kemudian kalau mau tiba di Toraja, dari Rantepau ke Simbuang naik ojek 4 jam perjalanan. Kemudian setelah itu dari Simbuang dari Sima kami akan jalan kaki ke Tosi selama 6 jam perjalanan seperti yang sudah dikatakan oleh pendeta tadi. Kami perlu jalan kaki selama 6 jam untuk bisa tiba di Tosi. Dan belum itu juga saya dikasih tahu bahwa kalau saya memilih untuk bertugas di sekolah Palopo, mungkin saya akan dimudahkan dalam hal transportasi karena tidak akan melewati perjalanan yang sangat panjang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan ya seperti yang saya sudah katakan tadi, karena saya sudah mengambil komitmen untuk melakukan pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan di Tosi, jadi saya lebih memilih untuk ke Tosi. Dan setelah saya tiba di Tosi, di sana siswanya ada berjumlah 18 siswa, dan itu sudah total keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan di sana juga saya mengajar sebagai guru satu-satunya di tempat itu, dan karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 ini sebenarnya masing-masing kelas itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kelas 1 saya kasih pisah kelasnya, sedangkan kelas 3 sampai kelas 5 saya kasih satu juga, dan kelas 6, kelas calon tamatan, saya kasih pisah. Jadi dalam hal ini sebenarnya saya merasa tidak sanggup karena jujur saudara-saudara, kalau mengajar anak-anak, kalau kita melakukannya itu hanya menggunakan kemampuan sendiri, apalagi ini membentuk karakter dari anak-anak yang akan berdampak pada karakter mereka di masa depan. Jadi saya sangat berhati-hati dalam hal ini. Jadi setiap jam 4 subuh, jam 7 pagi, dan jam 7 malam, saya selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa membimbing seluruh anak-anak ini yang memiliki kebutuhan
pendidikan yang berbeda-beda. Oke, baik. Kita sudah mendengar pengalaman dan juga cerita dari dua narasumber kita. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita akan melihat foto-foto yang akan ditampilkan di layar, dan pada saat foto ditampilkan, mungkin dari Pak Pendeta Tanga ataupun dari Mem Amelia mau menceritakan apa sih yang terjadi pada saat itu, atau siapakah yang ada di foto itu, bisa langsung di-unmute aja dan menceritakan seperti apa. Kita berikan waktu kurang lebihnya di sini 10-15 menit dalam sesi penampilan fotonya. Ini adalah foto peresmian daripada sekolah yang ada di Dosi yang sedang digunakan sekarang, di mana sekolah ini yang awalnya itu dari pohon bambu dan atap alang-alang, tapi puji Tuhan oleh karena ada seorang yang suka membantu akan pelayanan yang ada di Dosi, sehingga di gambar ini tampak bangunan sekolah yang sudah menggunakan atap seng, dan sekolah ini disumbangkan oleh Bapak Yan Sedarusa dari Kalimantan. Beliau sangat prihatin juga dengan anak-anak yang ada di Dosi, sehingga beliau membantu akan pelayanan di Dosi ini lewat pembangunan gedung sekolah. Dan ini adalah foto daripada peresmian gedung sekolah di tahun 2022 kemarin. Oke, baik. Berarti kalau misalnya kita tahu dari awal atau dibangunnya mulai dari 2007, namun baru di peresmiannya baru tahun kemarin ya Pak Pendeta, 2022. Iya. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke foto selanjutnya. Nah, ini masih sama ya Pak Pendeta ya, masih di tempat yang sama seperti yang tadi. Next. Nah, mungkin yang ini bisa diceritakan lagi Pak Pendeta atau Mem? Baiklah, ini ada foto pertama yang kalau saya lihat ini sepertinya di depan sekolah ya. Mungkin ada tanggapan dari Mem ataupun Pak Pendeta? Dan dalam foto ini anak-anak diberikan kesempatan untuk membawakan puji-pujian dan diiringi oleh Pendeta Julianto Patana dengan gitar. Baik, kalau ini kalau kita lihat di sini ada anak-anak yang memegang sebuah tas. Nah, ini juga adalah sumbangan dari seorang anak Tuhan dari Kalimantan, yaitu Bapak Yan Sedarusa. Mereka memberikan hadiah kepada anak-anak berupa tas sekolah. Dan ini kami bagikan kepada mereka, dan kami mengambil dokumentasi yang kami tampilkan di gambar ini. Nah, ini adalah kegiatan proses belajar mengajar ada di kelas. Walaupun sederhana, tetapi mereka sudah menggunakan bangku dari kayu yang tadinya hanya menggunakan bambu, atau orang Manado bilang dari bulu. Tapi sekarang puji Tuhan dengan bantuan dari Bapak Yan Sedarusa, mereka sudah menggunakan bangku yang terbuat dari kayu, walaupun sederhana tetapi sangat luar biasa dibanding dengan yang sebelumnya. Kalau yang ada di gambar ini proses upacara hari Senin yang sering kami lakukan di setiap hari Senin, sama seperti sekolah-sekolah yang lainnya, melakukan upacara pengibaran bendera pada hari Senin. Jadi anak-anak yang di sebelah kanan ini yang pegang kertas itu dari paling ujung sana, yang paling tinggi itu sebagai pemimpin upacara. Kemudian yang kedua itu adalah MC. Kemudian yang 3 anak setelah MC itu
sebagai penggerek bendera. Kemudian setelah itu di sampingnya itu ada anak yang bertugas sebagai pembaca undang-undang, selanjutnya sebagai pembaca doa, dan selanjutnya sebagai pemimpin kelompok nyanyi. Nah, karena anak-anak di sekolah Bawah Pohon Tosi hanya sedikit, jadi sisa dari anak-anak yang tidak bertugas menjadi kelompok nyanyi. Ya. Jadi saudara-saudara bisa lihat itu mereka hanya siswa yang bangku kelas 6. Dan karena waktu itu bangkunya masih kurang, jadi anak yang satunya masih duduk di kursi tanpa menggunakan meja. Tapi sekarang puji Tuhan fasilitasnya sudah bisa membantu anak yang lain untuk bisa ini gambar ini yang ada di depan kita adalah salah satu gereja yang ada di Tosi. Jadi kita punya sekolah dan juga sudah ada gedung gereja. Jadi setiap hari ibadah anak-anak ini ibadah di gereja ini. Jadi ini adalah kegiatan ibadah, dan foto ini kami lakukan setelah selesai ibadah. Kalau yang ini kayak gimana ini, Mem Amelia atau Pak Pendeta? Bisa diceritakan lagi ngapain sih kira-kira adik-adik ini? Kalau ini kerja bakti. Ya, kerja bakti membersihkan halaman sekolah dan sekitarnya. Jadi pada waktu itu kan dari Palopo tepatnya, karena pada waktu itu kami memiliki keperluan yang harus dibeli berupa peralatan untuk membuat tangan. Kemudian setelah kami selesai membeli kebutuhan perlengkapan untuk membuat kerajinan tangan, kami kembali dengan membawa baju olahraga ini, seragam olahraga yang telah disumbangkan Bapak dan sama keluarga dan ketika kami tiba di Tosi, langsung diberikan kepada anak dan kami juga langsung gunakan untuk membuat kegiatan kerja bakti, dan juga kami dokumentasikan untuk ditunjukkan kepada Bapak Yanse dan Ibu Aryani bahwa anak-anak sangat bersemangat dan bergembira ketika mendapatkan bantuan ini. Mereka sangat gembira setiap kali mereka menggunakan pakaian ini pada hari olahraga. Oke, dari foto-foto tadi kita bisa lihat ya itu kurang lebihnya mengenai peresmian, dan kita bisa melihat bagaimana kondisi sekolah pada saat ini ya, berarti Pak Pendeta ya, karena baru tahun lalu. Di sana kita juga bisa lihat bahwa anak-anak juga di sana belajar untuk kerja bakti, membereskan daerah atau lingkungan-lingkungan sekolahnya. Oke, kepada partisipan, saya memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Boleh langsung di chat aja di Zoom-nya. Dan saya sudah mendapatkan satu pertanyaan. Ini boleh siapa aja yang menjawab. Saya akan bacakannya dari Pak Pendeta Sakul. Luar biasa pelayanan dari Mem Amelia Asa. Kami sangat tertarik dengan sekolah di atas pohon. Kami ingin bertanya, tapi mohon maaf sebelumnya karena gangguan internet, mungkin tadi sudah disampaikan. Mengapa memilih nama sekolah di atas pohon? Nah, ini mungkin untuk Pak Pendeta Tangan. Kenapa sih memilih nama sekolah di atas pohon? Lalu dengan situasi dari kondisi sekolah, apakah ada kendala-kendalanya? Mungkin dari segi keamanan dan situasi di lokasinya.
Nah, mungkin di sini juga dikatakan lalu dengan murid yang kurang lebih 18 siswa, apakah ada dari kelompok atau keluarga siswa dan siswi ini prasejahtera? Oke, mungkin ini pertanyaannya untuk Pak Pendeta ya. Waktu dan layar kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Tersakul. Ini sebenarnya bukan di atas pohon ya, di bawah pohon. Jadi sekolah di bawah pohon tosik, ya gitu dia punya namanya. Kenapa kami kasih nama sekolah di bawah pohon tosik? Yang pertama memang kita berada di tengah-tengah hutan. Ya, tadinya memang di situ hutan semua. Jadi kesannya bahwa kita berada di hutan, dan kemudian kami juga mendapatkan banyak informasi bahwa di sekolah-sekolah lain ada juga program yang beri nama sekolah bawah pohon. Jadi ini sama memang ada punya nama. Jadi secara khusus ini sekolah bawah pohon di Tosik. Kemudian anak-anak kami hanya sekitar saat ini sekitar 18 orang. Memang waktu dibuka sekolah ini kami memiliki siswa sekitar 30 lebih. Karena bayangkan dari sejak dulu ya memang Tosi ini tidak ada sekolah. Jadi waktu itu ada murid saya sekitar 30 orang dan itu mulai dari umur 5 tahun sampai 12 tahun saya kumpulkan di kelas. Dan tidak sampai di situ juga, anak-anak yang belajar dari umur 5 tahun sampai 12 tahun itu saya kumpulkan itu belajar dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian yang di atas 12 itu saya juga ajar agar mereka bisa baca tulis. Jadi anak-anak ini memang kita ajar tapi tidak dalam kelas yang berbeda waktu itu karena walaupun umurnya berbeda tetapi satu kelas. Karena mereka sudah baru kali itu ada sekolah di tempat. Kemudian mengapa hanya 18 sekarang ini? Bukan karena keterbatasan ekonomi, tapi karena memang mereka sekarang ini sesuai dengan jumlah masyarakat atau kakak yang ada di situ yang kurang lebih 15 kakak. Jadi yang ada di sekitar sekolah itu. Namun kita berharap bahwa ketika sekolah ini terus kita kelola, kita pelihara dengan baik, kita tuntun dengan baik, maka ada potensi untuk dari tempat-tempat yang lain akan datang ke tempat ini. Karena ketika ada acara dilakukan di Tosi, ada dari keluarga-keluarga yang di luar dari Tosi itu datang ke Tosi dan mereka melihat ternyata di Tosi itu ada sekolah dan mereka sangat tertarik dengan anak-anak yang ada di Tosi sekolah dan mereka begitu antusias belajar dan mereka mengatakan bahwa kami juga rindu tahun depan ya kami juga akan membawa anak-anak kami datang ke Tosi. Jadi itu harapan kami bahwa ketika kita terus menjalankan sekolah yang ada di Tosi ini, maka akan ada kemungkinan, ada potensi untuk murid-murid bisa ditambah. Jadi murid-murid itu sekarang ini hanya sekitar 18. Memang dari anak-anak yang ada di sekitar sekolah itu atau di kampus saja. Mungkin pertanyaan yang belum dijawab mengenai ini kendala Pak Pendeta. Apakah ada kendala mungkin dari segi keamanan atau situasi lokasi sekolah? Apakah ada kendala Ya, mungkin? terima kasih. Jadi salah satu kendalanya sekarang itu adalah jalan.
Jadi harus berjalan kaki selama 6 jam dari pusat kecamatan sampai ke tempat sekolah ini atau di Tosi, sehingga akan membuat mereka berpikir pergi ke tempat itu. Tetapi kami punya kerinduan suatu saat jalan ke Tosi itu bisa dilalui oleh kendaraan, paling tidak kendaraan roda 2. Dan itu kami punya kerinduan. Jadi mungkin menjadi pemikiran bagi kita semua. Oke, Pak Pendeta. Berarti kalau dari segi keamanannya aman ya, nggak ada kendala sama sekali. Ya kalau dari segi keamanannya. Oke, berarti tadi sudah terjawab ya, kenapa namanya di bawah pohon, Pak Pendeta, bukan di atas pohon. Mungkin salah type tadi Pak Pendeta Sakul. Jadi, karena memang ada di tengah-tengah hutan ya Pak Pendeta, jadi punya pemikiran, kenapa nggak namanya di bawah pohon, seperti itu ya Pak Pendeta ya? Oke, dari segi keamanannya tadi baik, mungkin kendala hanya di jalan, dan murid-muridnya memang 18 siswa karena keadaan di sana ya Pak Pendeta, memang kakaknya atau keluarga-keluarganya kurang lebih ada 15 rumah tangga tadi Pak Pendeta bilang. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Pendeta Sakol, masih orang yang sama. Dari foto yang kami lihat, dalam setiap kegiatan sekolah, apakah hanya satu ruangan saja dari kelas 1 sampai 6 SD? Kalau ada ruangan-ruangan dari kelas 1 sampai 6, bagaimana guru membagi kelasnya? Karena kami dengar hanya ada satu guru saja. Mungkin ini bisa dijawab oleh Mem Amelia untuk pertanyaan ini. Tapi karena guru yang ada hanya satu, hanya saya, jadi memang yang perlu saya lakukan di situ adalah saya kasih dulu pelajaran untuk anak-anak kelas 1 dari jam 8 sampai jam 10 batasnya. Kemudian sebelum saya pindah ke kelas selanjutnya, saya kasih tinggalkan dulu tugas agar mereka boleh ada kegiatan, ada pelajaran, ada pekerjaan yang mereka buat selama saya melihat kelas yang lainnya. Dan begitu juga dengan kelas-kelas lainnya, kelas 3 sampai kelas 6. Tapi di sini terkadang kalau misalnya materinya itu mudah dimengerti, misalnya itu kalau pelajaran untuk kelas 1, pelajaran yang saya lihat mereka bisa menjawab pertanyaan saya dengan cepat dan benar, maka saya anggap itu sebagai pelajaran yang mudah untuk mereka mengerti. Jadi akan saya langsung berikan PR, kemudian akan syarat bisa menjawab dengan benar pertanyaan yang akan saya berikan berdasarkan pelajaran yang baru saja mereka dapatkan di kelas itu. Dan tentunya sebelum itu kami berdoa terlebih dahulu, kemudian ada tanya jawab, siapa cepat dia dapat, siapa cepat boleh pulang duluan. Nah, kemudian untuk kelas 3, kalau untuk kelas 3 sampai kelas 6, saya evaluasi terlebih dahulu. Kalau misalnya anak-anak kelas 6 atau kelas 4 sampai kelas 6 ini belum mengerti atau belum tahu pelajaran dari kelas 3, maka saya akan beri pelajaran kelas 3 juga untuk mereka. Karena tidak mungkin kita kasih maju anak-anak yang tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi, seperti itu. Kalau misalnya pelajaran kelas 3 yang saya berikan kepada kelas ini sudah diketahui oleh kelas, sudah
mereka sudah tahu terlebih dahulu materinya, maka akan saya berikan pelajaran yang sesuai pengetahuan yang mereka sudah miliki. Jadi memang ruangannya cuma satu ya, Mem? Kalau untuk ruangan, kami untuk saat ini masih memiliki 3, baru memiliki 3 ruangan. Dan ruangan yang satunya untuk ruang guru dikhususkan untuk mengajarnya. Jadi yang 3 ruangan ini untuk kelas 1 dan yang satunya kelas 3 sampai kelas 5, sedangkan yang satunya itu untuk kelas 6. Oke, berarti sudah terjawab ya. Kalau di sini ada 3 ruangan, 1 sampai 3, 3, 4, 5, dan juga terakhir khusus yang untuk kelas 6. Dan tadi sudah dikasih tahu juga dari Mem Amelia kalau ada pembagian di awal. Diajarin dulu, kalau misalnya mereka sudah paham, dikasih tugas. Seperti itu. Eh, Ini ada respon dari Pak Pendeta Sakul. Puji Tuhan, thank you Mem Amelia untuk dedikasi serta komitmen yang tinggi untuk melayani anak-anak kita di sana. Sangat menginspirasi bagi kami. Tuhan akan memberkati sekolah Tuhan ini. Thank you juga untuk Pak Pendeta Tanga. Sukses selalu dalam pelayanannya. Berikut dari Pak Pendeta Sakul. Oke, ini pertanyaan saya pribadi. Saya penasaran juga. Kan tadi kelas itu dibagi menjadi 3 ya. Untuk pembagian kelas ini, apakah dilihat dari umur atau dilihat dari kemampuan siswa tersebut untuk pembagian kelasnya? Boleh dijawab dari Mem ataupun dari Pak Pendeta, silakan. Kalau kelas mereka, saya bagi berdasarkan umur yang paling utama itu. Tapi karena kalau ada kemampuan, nanti mereka akan tertinggal. Akan ada anak-anak yang left behind. Seperti yang sudah kita ketahui, sekarang Dinas Pendidikan mempermasalahkan soal umur. Kalau misalnya tidak tamat sesuai, misalnya itu kelas 6. Kalau sudah umur 13 tahun ke atas, akan bermasalah ketika mereka mengikuti ujian nanti. Jadi tidak bisa ditamatkan dari SD, dari sekolah dasar, jika umur mereka sudah sesuai dengan umur yang seharusnya. Ditamatkan di kelas 6. Jadi karena memikirkan hal ini, jadi saya fokuskan itu pada umur mereka, dan bagi mereka yang mereka masih di bawah, misalnya itu yang saya maksudkan di sini, ada beberapa yang belum lancar membaca, jadi mereka sangat membutuhkan bantuan dari teman mereka untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Jadi kalau kelas 1 itu ya seperti yang sudah mereka, saya berikan pelajaran yang sesuai dengan pelajaran kelas 1. Sedangkan kalau kelas 3, ada yang kelas 3 sampai kelas 6, kelas 3 ada karena biasanya saya kasih satu kelas 3 sampai kelas 6, total siswanya itu ada 10 siswa dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi kalau yang kelas 6, dia hanya 1 siswa yang masih belum lancar sekali membaca. Sedangkan kelas 4, 1 siswa belum lancar membaca. Dan kelas 3, ada 3 siswa yang belum lancar membaca. Dan untuk itu, karena mereka memiliki keterbatasan dalam hal itu, jadi saya memilih metode mengajar secara by pairs. Karena mengajar tinggal cara dalam hal membaca dan secara ilmu pengetahuan. Mereka juga bisa sama-sama maju.
Oke, baik. Berarti dari Mem Amelia tadi yang saya dapat bahwa memang dikelompokkan sesuai umur ya, Mem ya. Cuman untuk kemampuannya akan diajarkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Untuk materinya diajarkan sesuai kemampuan mahasiswa tersebut. Kalau misalnya memang dia masih kurang lancar membaca, akan diajarkan kembali seperti itu ya, Mem ya. Supaya nanti tidak kesulitan untuk kelulusan. Jadi bahkan juga kalau yang belum lancar membaca, kalau ujian saya kasih kuis atau ujian atau tugas begitu, ketika saya akan untuk yang sudah lancar membaca, saya akan periksa pekerjaannya, hasil tulisan mereka. Kemudian untuk mereka yang belum lancar membaca, saya akan cara ujian atau tulisan supaya mereka juga bisa menjawab dan mereka juga tahu apa pelajaran yang sedang diajarkan, yang sedang dipelajari oleh teman-teman mereka. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Mem Amelia. Ada pertanyaan lagi nih dari partisipan, dari Om Denny Kalangi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengelola khususnya dalam keuangan? Apakah sudah cukup dengan SPP dari siswa? Ini mungkin boleh untuk Pak Pendeta Tangga. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan guru selain masalah atau kendala jarak? Apakah ada kendala lainnya sehingga hanya satu orang saja yang mau bersedia untuk mengajar ke sana? Berhubung jika guru Amelia atau Mem Amelia berhalangan, maka akan kosong dong yang mengajar karena guru cuma satu. Mungkin untuk pertanyaan pertama dijawab oleh Pak Pendeta Tanga, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua dijawab oleh Mem Amelia. Kita berikan waktu untuk Pak Pendeta Tengah dulu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Waktu dan layar dipersilakan. Ya memang kalau jumlah murid ini seperti saya katakan tadi akan ada potensi untuk pertambahan. Tapi itu tergantung dari bagaimana kita punya upaya nantinya. Kalau kita mau membuat sarana transportasi ke sana ini bisa tercipta atau terlaksana, saya yakin bahwa mereka tidak akan kesulitan untuk datang ke tempat itu. Karena sekarang ini kendalanya adalah jalan yang sukar untuk jalan ke sana. Ya, murid-murid hanya yang ada di sekitar Tosik itu saja. Ya sebenarnya ada kampung yang ada di sekitar, ya, yang mungkin kurang lebih 3 kilo dari Tosik yang bisa datang ke sana, tapi karena kondisi jalan yang sangat sulit sehingga mereka tidak datang ke sekolah itu. Dan kami melihat akan ada potensi untuk dari tempat-tempat lain untuk datang ke sekolah, bukan hanya untuk mau mereka berencana untuk tinggal di Tosik, bukan untuk BP, tapi orang-orang tua rencana untuk titip anak mereka supaya mereka bisa bersekolah di sini. Itu potensi yang ada depan ketika kita bisa memperbaiki sarana transportasi dan kemudian tenaga guru juga tetap ada di Tosi. Itu akan membuat penarikan kepada orang-orang tua bahwa memang di Tosi itu kita memperhatikan kan anak-anak yang ada di sana sehingga mereka tarik datang ke Tosi. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Pendeta boleh dijelaskan ulang mengenai, kan tadi Pak Pendeta udah bilang kalau misalnya ada masalah paling di pendanaan, makanya guru cuma satu. Gimana sih cara mengelola, khususnya ini pasti dalam keuangan? Karena tadi pertanyaan yang pertama, apakah cukup dengan SPP dari siswa? Seperti itu pertanyaan Pak Pendeta. Boleh dijelaskan kembali? Sebetulnya kita tidak punya SPP. Jadi di tempat ini memang murni kita pelayanan. Jadi tidak ada, selama ini kita tidak pernah memungut SPP dari murid.
Jadi itu murni 100% pelayanan. Dan adapun yang menjadi stipend kepada teman-teman kita yang mengajar selama ini itu dari donatur-donatur yang bersimpati, berempati kepada pelayanan, sehingga puji Tuhan ya selalu ada. Oke, Pak Pendeta. Dari jawaban Pak Pendeta, saya jadi penasaran nih, kalau seandainya tidak ada donatur yang memberikan eh, bantuan, kira-kira sekolah melakukan apa untuk memenuhi kebutuhan guru dan juga siswa? Apakah pernah terjadi juga hal yang sama selama ini? Sebenarnya kita punya rencana ke depan untuk program yang namanya itu subsidi silang, tapi sampai saat ini belum tercapai. Jadi karena itu harus punya usaha, rencana untuk buat perkebunan untuk menjadi sumber dana, tetapi itu baru sampai di rencana untuk tercapai. Itu kira-kira itu yang namanya rencana kami ke depan, menciptakan subsidi silang, tapi itu belum terrealisasi sampai sekarang, sehingga kita masih tetap membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara kita yang memiliki kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan yang ada terus. Walaupun kita juga terus berjuang kebutuhan itu, tapi saya katakan sampai sekarang belum terrealisasi. Oke, baik. Terjawab ya. Jadi, sekolah ini tidak mengeluarkan atau tidak memungut biaya, tidak ada SPP. Namun, untuk pembiayaan semua berasal dari bantuan donatur-donatur, tentunya dengan berkat dan juga pertolongan Tuhan. Nah, dan memang sudah ada ya, tadi Pak Pendeta bilang rencana ada subsidi silang, cuman belum terrealisasi hingga saat ini. Ya. Oke, baik, mungkin ada tambahan dari Mem Amelia untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan guru selain Mem Amelia, dan kalau misalnya Mem Amelia berhalangan tidak dapat hadir ke sekolah, apakah tidak akan ada pembelajaran di hari itu atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh Mem Amelia. Waktu dan layar dipersilakan. Ini tentunya kami ada keperluan di kota. Kami datang ke kota untuk membeli bahan perlengkapan untuk membuat alat peraga. Jadi karena kami membutuhkan bahan membuat alat peraga, kami datang ke kota sehingga anak-anak di sana otomatis tidak mengajar mereka. Jadi karena itu saya tinggalkan mereka tugas, dan mereka PR, dan PR-nya itu tidak hanya PR tertulis, tapi juga ada PR berupa membuat taman bunga di sekolah, dan saya sudah bagi per kelompok dan masing-masing tempat mereka sudah saya tunjukkan. Jadi ketika kami pulang nanti, itulah yang akan saya periksa nanti, hasil kerja kelompok mereka. Dan itu yang pertama yang saya tinggalkan. Yang kedua, saya tinggalkan pelajaran yang sesuai kelas mereka masing. Kalau kelas 1, saya tinggalkan PR karena ada murid baru yang baru masuk. Jadi anak-anak kelas 1 yang sudah tahu doa Bapa Kami dalam bahasa Inggris, mereka akan membantu mengajarkan itu doa Bapa Kami ke anak kelas 1 yang baru masuk ini. Jadi itu PR untuk anak-anak kelas 1 itu. Untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6, PR mereka, jadi intinya ada PR dari mata pelajaran IPA yang saya tinggalkan. Kemudian untuk PR tugas mandiri semuanya kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau yang tadi itu PR mata pelajaran. Kalau yang
ketiga ini adalah PR tugas mandiri, yaitu mencari bunga di berbagai di tempat di Tosi. Saudara-saudara, ada begitu banyak tanaman-tanaman indah yang bisa menjadi tanaman bunga penghias sekolah juga. Jadi melihat itu saya memberi tugas anak-anak untuk memilih bunga yang ada yang mereka temui di Tosi, kemudian taruh di dalam kantong plastik. Kalau untuk anak-anak di kota-kota mereka dilintasi dengan polybag. Di Tosi mereka memiliki mereka sangat kurang dalam hal itu. Jadi saya minta mereka gunakan tas plastik saja, kantong plastik saja untuk menjadi pengganti polybag atau pot bunga. Kemudian di kantong plastik ini, disitulah mereka akan tempatkan bunga yang mereka dapatkan untuk menjadi penghias di taman bunga yang mereka buat secara berkelompok. Jadi kenapa itu taman bunga dibuat secara berkelompok? Karena mereka membuat, kalau di dalam Tosi mereka bilang itu bedeng-bedeng. Bahasa Indonesianya apa ya? Bedeng-bedeng. Mungkin mereka pakai bambu untuk melindungi taman mereka supaya tidak mudah dicakar oleh ayam atau binatang-binatang lainnya. Jadi itulah tugas atau PR-PR yang sudah saya tinggalkan sebelum datang ke kota. Oke, berarti terjawab ya. Jadi kalau misalnya guru atau Mem Amelia ini ada keperluan untuk praktek anak-anak, berarti harus pergi ke kota, mau nggak mau anak-anak ditinggalkan, tapi sekolah tetap berjalan ya, tetap diberikan tugas sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Ada tugas untuk menghafal, tadi ada tugas untuk mencari tanaman bunga dan merawatnya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari partisipan juga. Saya kasih, ini anonimus aja. Pertanyaannya adalah, apakah sekolah ini disupport pemerintah daerah atau disupport dari Depdikbud langsung? Mungkin dari Pak Pendeta Tangga boleh dijawab. Apakah ada support dari pemerintah daerah atau Depdikbud? Baik, terima kasih. Sebenarnya sekolah ini kami sudah sekitar 15 tahun. Tapi sampai sekarang sekolah ini belum punya belum terdaftar secara resmi. Jadi ini baru di organisasi Gereja Masehat dan Hakim 7. Jadi Yayasan Gereja Masehat dan Hakim 7. Walaupun sekolah ini sudah dikenal oleh pemerintah sejak dibuka sekolah ini, tapi belum ada legalitasnya bisa mendapatkan bantuan. Dan itu menjadi suatu program kami sementara kami rencanakan untuk ke depan supaya sekolah ini selesai dia punya legalitas supaya bisa menjadi satu sekolah yang mendapatkan bantuan, dan itu memang anjuran dari pemerintah supaya bagaimana supaya mereka ini bisa mendapatkan bantuan, tapi aksesnya itu harus terdaftar dulu. Karena kendalanya ini adalah ketika kami menghadap jumlah murid ini belum memenuhi standar terdaftar sebagai satu sekolah. Jadi sementara kami masih organisasi, masih di bawah organisasi saat ini, belum terdaftar di pemerintah secara resmi. Jadi dana itu atau bantuan belum ada dari pemerintah secara resmi karena terdaftar. Walaupun di waktu-waktu yang lalu juga pernah pemerintah bantu
dari segi pakaian pernah juga diberikan kepada mereka, begitu hanya. Oke, baik. Berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Kalau memang belum ada bantuan dari pemerintah, karena ini masih belum legal. Namun didukung ya Pak Pendeta ya, didukung oleh pemerintah. Tidak dapat dilegalisasi karena partisipannya masih kurang. Maksudnya sama siswa-siswanya masih belum memenuhi standar untuk pemerintah. Itu bisa kita doakan bersama-sama. Semoga sekolah Tuhan ini terus berkembang dan akhirnya dapat dilegalisasi dan dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baiklah, sebelum kita menutup acara kita, saya ingin kita sama-sama melihat dari pengalaman-pengalaman Pak Pendeta Tanga dan juga Mem Amelia bahwa pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa seorang Pak Pendeta Tanga masih pendeta muda ya Pak Pendeta saat itu. Ya. Masih Pak Pendeta muda, cuman karena rasa kasihnya dan pertolongan Tuhan, Pak Pendeta bisa membangun suatu sekolah yang puji Tuhan masih dapat bertahan hingga sekarang. Sudah kurang lebih 15 tahun. Dan anak-anaknya tadi saya dengar juga ada yang sudah berkuliah, sudah ada yang lulus, dan lain sebagainya. Itu menjadi pujian dan juga kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun sekolahnya berada di pedalaman, kendaraan sulit untuk masuk ke sana, dan mungkin terkadang cuaca kurang mendukung untuk persekolahan, proses ajar mengajar, namun tetap ada bantuan dari orang lain. Tadi dikatakan ada donatur hingga akhirnya tahun lalu sudah ada peresmian sekolah di bawah pohon ini. Oke, sebelum penutupan saya minta pesan dan kesannya untuk closing statement dari Mem Amelia dan juga Pak Pendeta Tanga. Dan setelah ada closing statement itu, saya minta kesediaan dari Pak Pendeta Tanga untuk menutup acara ini dengan doa. Saya mungkin kasih kesediaan Mem Amelia dulu untuk closing statement-nya. Jadi, kalau dari saya sebagai closing statement-nya itu adalah ketika kita memilih untuk melayani Tuhan, kita tidak perlu melihat rintangannya. Kita tidak perlu melihat kekurangan kita. Karena sisanya itu Tuhan pasti yang akan memampukan kita. Karena janji Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yang menjadi ayat yang paling menguatkan saya dalam setiap pencobaan rintangan yang saya hadapi itu dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan itu adalah sesuatu pengharapan yang luar biasa yang selalu menjadi pegangan saya dalam setiap perjalanan. Baik, kita akan langsung mendengarkan juga closing statement dari Pak Pendeta Tanga dan nanti akan dilanjutkan langsung untuk doa tutupnya Pak Pendeta. Waktu dan layar dipersilakan. Jadi kesan saya bahwa sekolah ini di Tuhan walaupun guru dan murid-murid itu hanya sedikit, tetapi yang luar biasanya bahwa sekolah ini berjalan terus dan Tuhan seperti yang saya sampaikan bahwa menjadi berkat bagi masyarakat karena sudah ada anak-anak mereka sudah mengecap yang namanya pendidikan dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai sudah ada yang menyelesaikan pendidikan S1. Dan itu adalah satu kesan yang sangat baik bagi kita semua bahwa Tuhan sangat menolong dalam pelayanan. Dan harapan kami bahwa ke depan semoga kita semua yang ada di Zoom ini terus mendoakan
sekolah ini bisa menjadi saluran berkat untuk masyarakat dan Tuhan yang ada di sana, sehingga anak-anak yang ada di sana menjadi berguna bagi bangsa dan terlebih. Setelah closing statement, kita akan berdoa untuk menutup acara kita. Saya minta kesediaan Pak Pendeta Tanga untuk memimpin kita dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, karena kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh menyampaikan kesaksian dari pelayanan yang ada di sekolah di bawah kami. Percaya bahwa semuanya ini karena Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami di dalam pelayanan, bahkan juga sahabat-sahabat kami, teman-teman, orang-orang muda yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk pelayanan yang ada di Tosi. Dan kiranya Tuhan berkati kami semua, bahkan sahabat-sahabat yang ada di Zoom ini, Tuhan kiranya berkati kami, sehingga untuk rencana kami ke depan, untuk perkembangan daripada sekolah yang ada di bawah pohon Tosi ini boleh berjalan dengan baik dan terus menjadi berkat bagi masyarakat Tuhan yang ada di Tosi. Berkati kami semua Tuhan, biarlah dengan segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus menjadi bagian kami. Dan kiranya Tuhan berikan kami selalu kesehatan, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk bekerja sama, untuk melakukan pekerjaan dan bahkan membantu pelayanan yang ada di masyarakat Tosi, dan lebih khusus di sekolah bawah pohon Tosi. Berkati kami semua ya Tuhan malam hari ini, ketika kami akan berpisah dari Zoom ini, kiranya berkat Tuhan terus menjadi bagian kami semua, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyanggupkan kami untuk melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan buatkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini mendoakan secara khusus Pelangi yang telah bersama-sama dengan Angel untuk memimpin acara ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Berkat Tuhan menjadi bagian mereka semua, dan kami semua berada dalam Tuhan. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kesediaan dua narasumber kami, Pak Pendeta Tanga dan juga Mem Amelia. Kami juga berterima kasih kepada partisipan-partisipan yang telah hadir dalam Zoom ini, sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kami. Saya Angela Limbong sebagai moderator acara ini, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.